Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut merupakan resume artikel dari kelompok 4 kelas pendidikan biologi B 2023 dengan judul artikel Aktivitas Apoptosis Sel HeLa oleh fraksi aktif mahoni studi flow cytometry. Beranggotakan Retno Wulandari dengan NIM akhir 002, Saidatul Wafia dengan NIM akhir 010, Nancy Eka Selviana dengan NIM akhir 032, Ikhtiar Amadea Alfitra dengan NIM akhir 034, Aida Rizky Rosyananda dengan NIM akhir 035. Latar belakang dari penelitian ini, pohon mahoni merupakan tanaman obat yang kaya akan flavonoid dan limonoid yang diketahui memiliki aktivitas farmakologis penting, termasuk efek anti kanker. Kanker serviks masih menjadi masalah kesehatan utama di dunia, terutama di negara berkembang dan sebagian besar disebabkan oleh infeksi HPV beresiko tinggi yang mengganggu regulasi apoptosis sel. Apoptosis sendiri merupakan mekanisme kunci dalam pengendalian pertumbuhan sel, sehingga banyak terapi modern menargetkan proses ini. Maka dari itu, beberapa penelitian menunjukkan bahwa senyawa bioaktif mahoni mampu menginduksi apoptosis sel kanker. Namun, penelitian khusus pada fraksi daun, terutama etil asetat, masih terbatas. Flow cytometry dipilih sebagai metode karena mampu mendeteksi fase apoptosis secara akurat pada tingkat sel. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi kemampuan fraksi etil asetat dan daun mahoni dalam menginduksi apoptosis sel kanker serviks HeLa secara in vitro. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi aktivitas apoptosis yang diinduksi oleh fraksi aktif daun Swietenia mahagoni terhadap sel kanker serviks HeLa secara in vitro menggunakan metode flow cytometry. Penelitian ini akan mengukur proporsi sel yang mengalami apoptosis awal, apoptosis lanjut, sel nekrotik, dan sel hidup setelah perlakuan dengan fraksi aktif tersebut. Metode penelitian. Desain penelitian yang digunakan adalah eksperimen laboratorium in vitro pada sel kanker HeLa menggunakan pendekatan kuantitatif. Lokasi penelitian ada di dua tempat, yakni Laboratorium Universitas Sriwijaya untuk mengekstrasi dan fraksinasi daun mahoni, dan Laboratorium Universitas Gadjah Mada untuk melakukan kultur sel HeLa, uji sitoksisitas, dan flow cytometry. Subjek penelitian yakni sel kanker serviks HeLa yang ditumbuhkan dalam kultur sel, serta perlakuan menggunakan fraksi etil asetat daun mahoni berdasarkan IC 50. Sekarang kita masuk ke prosedur penelitian. Prosedur yang pertama adalah persiapan dan kultur sel HeLa. Sel HeLa dicairkan dan dikultur dalam media RPMI plus FBF 10%. Kemudian diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius dengan 5% CO2. Setelah konfluensi 5 kali 10 pangkat 5 sel ditanam di dalam 6 well plate dan diinkubasi selama 24 jam. Langkah kedua adalah pemberian perlakuan. Ada sel yang diberi fraksi etil asetat mahoni, ada sel yang diberi cisplatin sebagai kontrol positif, dan ada sel yang tidak diberi perlakuan sama sekali sebagai kontrol negatif. Kemudian sel diinkubasi kembali selama 24 jam. Prosedur yang ketiga adalah pewarnaan apoptosis. Sel dipanen dan dicuci dengan PBS. Kemudian diberi pewarnaan nesin VFITC dan propidium iodin atau PI. Pewarnaan ini digunakan untuk membedakan sel yang masih hidup, sel yang mengalami apoptosis awal, mengalami apoptosis lanjut, ataupun sel yang mengalami nekrosis. Prosedur yang terakhir adalah analisis flow cytometry. Sampel kemudian dibaca menggunakan alat flow cytometer. Data yang diperoleh berupa persentase sel pada tiap fase apoptosis. Setiap perlakuan dilakukan 3 kali replikasi. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian artikel ini adalah analisis deskriptif kuantitatif
untuk mengetahui perbandingan hasil antara sel HeLa yang diberi perlakuan fraksi mahoni, cisplatin, dan kontrol negatif. Nah, pada kerangka konsep, kenyataannya kanker serviks merupakan penyebab utama kematian pada wanita secara global di negara berkembang. Nah, akses terhadap pengobatan konvensional sangatlah terbatas di negara berkembang ini. Kemudian terapi modern seperti cisplatin meskipun efektif namun memiliki efek samping toksisitas sistemik. Dan yang terakhir, tanaman Swietenia mahogany telah digunakan dalam pengobatan tradisional dan daunnya diketahui telah mengandung senyawa bioaktif. Nah, masalah yang dihadapi yaitu yang pertama, diperlukan agen anti kanker yang memiliki efikasi tinggi dengan efek samping yang sangat minimal. Yang kedua yaitu belum tersedianya data terverifikasi mengenai pengaruh fraksi aktif mahogany dalam menginduksi apoptosis sel HeLa. Dan yang terakhir yaitu minimnya evaluasi aktivitas apoptosis menggunakan metode kuantitatif presisi seperti flow cytometry. Sehingga solusi yang ditawarkan yaitu sel HeLa diberi perlakuan fraksi etil asetat daun mahogany dengan konsentrasi yang telah ditentukan, kemudian dianalisis menggunakan metode yaitu flow cytometry dan diberi pewarnaan untuk mengetahui fase kematian sel. Nah, pada kajian empiris yang pertama yaitu mekanisme kanker serviks menonaktifkan protein regulator P53 dan Rb sehingga menghambat apoptosis dan mengganggu kontrol siklus sel. Dan yang kedua, kematian sel terprogram yang menjaga keseimbangan sel menjadi target utama induksi dalam terapi kanker. Dan yang terakhir yaitu flow cytometry merupakan metode deteksi perubahan membran sel sebagai indikator apoptosis menggunakan pewarnaan. Nah, pada kajian teoritis, daun mahogany ternyata mengandung flavonoid, limonoid, saponin, dan triterpenoid dan memiliki efek sitotoksik. Kemudian, studi pendahuluan menunjukkan fraksi etil asetat memiliki nilai IC50 terendah yaitu 63,5 terhadap sel HeLa dibandingkan fraksi lainnya. Kemudian, senyawa flavonoid dilaporkan mampu mengaktifkan jalur apoptosis. Nah, harapannya yaitu fraksi etil asetat yang terbukti efektif ini menjadikan kandidat kuat anti kanker yang diperlukan untuk lebih dikembangkan lebih lanjut melalui identifikasi senyawa aktif, konfirmasi molekuler, dan uji in vivo untuk menghasilkan terapi yang lebih aman. Dilihat bahwa fraksi etil asetat sebagai fraksi aktif mampu menginduksi apoptosis secara signifikan dibandingkan dengan kontrol negatif yang tanpa perlakuan. Persentase sel HeLa yang mengalami apoptosis setelah perlakuan fraksi aktif mencapai lebih dari 60%, terdiri dari apoptosis awal maupun lanjut. Sebagai perbandingannya, cisplatin sebagai kontrol positif juga menunjukkan potensi apoptosis yang lebih tinggi, namun tidak berbeda jauh dari fraksi aktif tersebut. Hasil tersebut menunjukkan bahwa perlakuan fraksi etil asetat terhadap sel HeLa mampu meningkatkan kejadian apoptosis total dari apoptosis awal ditambahkan dengan apoptosis akhir sehingga menghasilkan nilai sebesar 62,44% dibandingkan dengan kontrol negatif yang nilainya sekitar 8,35%. Dan mendekati efektivitas cisplatin sebesar 71,28%. Ini mengindikasikan bahwa fraksi aktif dari daun mahoni memiliki potensi sitotoksis kuat melalui mekanisme kematian sel yang terprogram.
Berikut merupakan gambar 1 hasil analisis flow cytometry. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fraksi etil asetat daun mahoni terbukti mampu menginduksi apoptosis sel kanker cervix sebesar 62,44% setelah 24 jam perlakuan. Persentase ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kontrol negatif yang hanya menunjukkan 8,35% apoptosis, sehingga kematian sel terjadi dapat dipastikan sebagai efek langsung dari pemberian vaksi, bukan apoptosis alami. Komponen apoptosis terbentuk terdiri atas 21% apoptosis awal dan 41,33% lanjutan. Tingkat induksi tersebut mendekati efektivitas cisplatin sebagai kontrol positif yang mencapai 71,28%, sehingga menunjukkan potensi anti kanker yang kuat. Temuan ini juga konsisten dengan hasil studi pendahuluan yang menunjukkan bahwa friksasi etil asetat memiliki sitoktosis yang tinggi terhadap sel HeLa. Pembahasan selanjutnya mengenai apoptosis versus nekrosis. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, mekanisme kematian sel yang dominan diinduksi oleh fraksi etil asetat daun Swietenia mahagoni pada sel HeLa adalah apoptosis atau kematian sel terprogram, bukan nekrosis. Berdasarkan hasil penelitian, ada beberapa bukti yang mendukung pernyataan tersebut, antara lain fraksi etil asetat secara signifikan menginduksi apoptosis total atau apoptosis awal dan lanjut hingga 62,44%. Angka ini sangat jauh lebih tinggi dibandingkan kontrol negatif yang hanya menunjukkan apoptosis sebesar 8,35%. Bukti yang kedua adalah persentase sel yang terklasifikasi sebagai nekrosis cenderung rendah, yaitu hanya 10,82%. Sekarang bagaimana apoptosis itu dapat terjadi? Apoptosis yang terjadi kemungkinan besar disebabkan oleh senyawa flavonoid dengan fraksi etil asetat yang mampu mengaktifasi jalur intrinsik melalui ekspresi protein box, inhibisi BCL2, serta aktivasi caspase 9 dan caspase 3. Flavonoid juga diketahui dapat mengganggu siklus sel dan meningkatkan sensitivitas sel kanker terhadap stres oksidatif yang akhirnya memicu apoptosis. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa senyawa dalam fraksi etil asetat yang mampu menginduksi apoptosis adalah senyawa flavonoid yang didapat dari daun mahoni. Sebenarnya daun mahoni tidak hanya mengandung flavonoid saja, tapi juga ada senyawa limonoid, saponin, dan triterpenoid. Namun, dua senyawa yang paling banyak dilaporkan memiliki efek anti kanker adalah flavonoid dan limonoid. Di dalam artikel juga disebutkan secara langsung bahwa senyawa limonoid dan flavonoid dari daun Swietenia mahagoni dilaporkan mampu menginduksi apoptosis dan menghambat proliferasi sel kanker melalui berbagai mekanisme molekuler. Kemudian, kenapa hanya disebutkan dalam artikel bahwa mekanisme apoptosis yang terjadi kemungkinan besar disebabkan oleh senyawa flavonoid dalam fraksi etil asetat? Hal ini karena ketika ekstrak daun mahoni difraksinasi menggunakan pelarut etil asetat, hanya senyawa yang larut dalam etil asetat yang akan masuk ke dalam fraksi tersebut. Flavonoid merupakan senyawa semipolar yang sangat mudah larut dalam etil asetat, sehingga konsentrasinya menjadi jauh lebih tinggi dalam fraksi etil asetat dibandingkan dengan limonoid yang hanya larut sebagian. Inilah alasan mengapa efek apoptosis yang muncul pada sel HeLa dalam penelitian kemungkinan besar terutama disebabkan oleh senyawa flavonoid. Sementara itu, senyawa limonoid memang memiliki aktivitas antiproliferatif dan bersifat sitotoksik. Namun, karena kelarutannya lebih rendah di etil asetat, dan tidak ada bukti mekanistik yang kuat dalam artikel, dampaknya tidak menjadi faktor yang dominan dibandingkan dengan senyawa flavonoid. Sekarang kita akan bahas lebih mendalam lagi tentang bagaimana mekanisme flavonoid dari fraksi etil asetat daun mahoni dapat memicu apoptosis melalui jalur intrinsik atau jalur
mitokondria yang sudah dijelaskan sedikit sebelumnya. Nah, pertama, flavonoid ini terbukti mampu meningkatkan ekspresi protein Bax. Ketika Bax meningkat, ia akan membuka pori pada membran mitokondria sehingga sitokrom C keluar ke sitoplasma. Pelepasan sitokrom C ini merupakan langkah penting yang menandai dimulainya proses apoptosis. Selain itu, flavonoid juga menurunkan ekspresi BCL2, yaitu sebuah protein anti-apoptosis. Nah, ketika BCL2 ini berkurang, sel akan kehilangan perlindungan dari kematian terprogram, sehingga lebih mudah memasuki proses apoptosis. Dampak akhirnya adalah aktivasi caspase 9 dan caspase 3, di mana caspase 3 merupakan eksekutor utama yang menyebabkan perubahan morfologi dan kematian sel secara teratur. Jadi, kombinasi peningkatan protein Bax, penurunan BCL2, aktivasi caspase, dan peningkatan stres oksidatif inilah yang menjelaskan mengapa senyawa flavonoid sangat berperan dalam memicu apoptosis pada sel HeLa. Nah, pada pembahasan selanjutnya yaitu potensi pengembangan sebagai alternatif terapi. Efektivitasnya ini ternyata sebanding dengan kemoterapi standar. Nah, mengapa sih efektivitasnya dianggap sangat tinggi? Nah, berdasarkan hasil penelitian membuktikan bahwa fraksi etil asetat daun mahoni bukan sekedar bisa membunuh sel kanker, namun kemampuannya ini hampir menyamai obat standar rumah sakit seperti cisplatin, yaitu obat kemoterapi umum, mematikan 71,28% sel kanker, sedangkan fraksi mahoni ini mampu mematikan 62,44%. Nah, selisih angka kecil ini yang menjadikan dasar kuat bahwa tanaman ini bukan hanya sekedar obat tradisional biasa, melainkan memiliki aktivitas farmakologis yang nyata dan terukur. Selanjutnya yaitu keunggulan keamanan berbasis bahan alam. Nah, keunggulan ini dibandingkan kemoterapi konvensional merupakan masalah utama kemoterapi seperti cisplatin, yaitu toksisitasnya yang tinggi dan efek samping yang merusak sel sehat. Fraksi mahoni menawarkan keunggulan sebagai agen anti kanker alami dengan basis bahan alam. Terapi ini diharapkan memiliki toksisitas sistemik yang lebih rendah sehingga lebih aman bagi pasien, terutama untuk terapi jangka panjang. Dan selanjutnya yaitu arah pengembangan masa depan. Penelitian ini membuka jalan agar mahoni tidak berhenti sebagai jamu, namun dapat dikembangkan menjadi fitofarmaka atau obat herbal yang telah diuji klinisnya. Selain itu, ada peluang juga yang menarik untuk terapi kombinasi, yang artinya di masa depan pasien mungkin bisa menggunakan dosis kemoterapi yang lebih rendah untuk mengurangi efek samping, namun efektivitasnya tetap tinggi karena dibantu oleh fraksi aktif mahoni ini. Jurnal ini yakni yang pertama, fraksi etil asetat dan Swietenia mahagoni terbukti memiliki aktivitas proapoptotik terhadap sel kanker serviks HeLa dengan total apoptosisnya sebesar 62,44% berdasarkan analisis flavisitometri yang terdiri dari apoptosis awal sebesar 21,11% dan apoptosis lanjut sebesar 41,33%. Kedua, aktivitas apoptosis fraksi etil asetat mendekati efektivitas cisplatin sebagai kontrol positif yang menunjukkan total apoptosisnya sebesar 71,28% dengan dominasi apoptosis lanjut sebesar 54,11% menunjukkan bahwa fraksi mahoni memiliki potensi yang sangat kuat sebagai agen anti kanker alami. Kemudian yang terakhir, yakni dibandingkan dengan kontrol negatif yang hanya menunjukkan apoptosis sebesar 4,22%,
Perlakuan fraksi etil asetat menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan dalam kematian sel terprogram yang mengindikasikan bahwa kandungan senyawa aktif dalam fraksi ini seperti contohnya flavonoid dan limonoid sangat berperan penting dalam menginduksi apoptosis. Dengan begitu, fraksi ini memiliki potensi untuk dijadikan sebagai alternatif terapi kanker berbasis herbal yang ekonomis dan juga aman untuk mengurangi obat konvensional dan meningkatkan efikasi terapi kanker. Sekian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.